Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lama nggak jumpa dengan Pak Dokter Kodir nih. Terakhir jumpa itu 2019 kalau nggak salah tuh. Waktu Iya, lama di juga ya Pak Idan ya. Jakarta ada pelantikan ya. Iya Pak Idan. Gimana Jakarta? Jakarta gimana nih? Alhamdulillah Jakarta ini sudah agak menurun ya kemarin untuk Juli ya, dari awal Juli Mm-mm. sampai pertengahan itu kan lonjakan cukup tinggi, bahkan beberapa pengurus Mm-mm. LDTGN juga banyak yang terkena tuh, terpapar, termasuk kayak Mm-mm. Wafi. Iya, 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 iya. Iya, jadi itu Iya. kemarin waduh kita bener-bener brek gitu ya, semua pada kena gitu kan, banyak terus ya agak kesulitan kemarin kan tabung oksigen kan, karena varian Delta ini kan cukup cepat penyebarannya Pak Dokter. Iya, 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 betul ya. Alhamdulillah sih sekarang sudah pemulihan kayak Wafi, Ustadz Handri, Hmm. Ustadz Arifin, Kang Suci itu semua udah mulai pemulihan dan Iya, alhamdulillah iya. trennya menurun sih. Kabarnya Hmm. di daerah sekarang yang lagi tinggi Pak Dokter. Mm-mm. Di daerah tuh lagi memuncak ya, khususnya di Jawa Timur gitu kan. Ya, ya, betul. Tapi alhamdulillah ya kalau untuk di Tasik sendiri sekarang, bahkan Kabupaten Tasik yang Ah. pesantren Suryalaya ada di dalamnya itu sekarang satu-satunya di Jawa Barat yang masuk level 2 ya. Ya, Oh, untuk Kabupaten alhamdulillah. Tasik ya. Jadi alhamdulillah karena jumlah kematiannya sangat rendah gitu ya sehingga masuk level 2. Nah, Iya, iya. jadi Jakarta sih alhamdulillah. masih level 4. Oh iya Jakarta ya. Jadi Tapi insya akses Allah ke lah banyak hikmahnya lah Mas. Amin, amin. Nah, ngomong-ngomong ini nih Pak Dokter, Ya. ngomong-ngomong tentang pandemi ini kan, ini kan menarik nih, kita sudah berarti jalan 2 tahun ya, 2 tahun ya. Ya, Ini kan ya. pandemi dari 2020 gitu kan. Hmm. Praktis dengan ada pandemi ini kan sebenarnya banyak ikhwan tuh kan rindu ke Suryalaya nih. Tuh. Terlebih lagi kan nih LDTKN ini sebagai motor penggerak para mubalik dakwah di Suryalaya, memang kesempatan salah satu upaya pembinaan itu kan dalam forum manakib khususnya di pesantren Suryalaya gitu kan, karena Tuh. memang embed dengan ada upgrading. Nah, bagaimana nih LDTK nih dalam masa pandemi ini untuk menyiarkan dakwah TGN nih Pak Kodir? Ya, tentu saja karena dakwah itu kan tidak ada apa namanya batasan pandemik ya. Betul, Jadi betul. walaupun pandemik tetap berlaku perintah Allah itu ya dalam surat An-Nahl itu ya. Jadi diperintahkan untuk berdakwah tentu saja dengan Ya, berbagai caranya ya. Nah, sekarang kondisi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu ujian buat kita semua melalui pandemi ini gitu ya. Nah, bagaimana berperintah Allah itu bisa kita tetap laksanakan secara efektif dan efisien lah seperti itu ya. Dengan demikian maka LDTKN tentu saja mensiasati kan. ya. Di sisi lain juga kita sudah ada tabli ya supaya kita taat dan patuh terhadap aturan agama dan negara. Nah, ketika Hmm, negara dalam hal ini negara Indonesia mengeluarkan aturan-aturan yang kita sebut protokol kesehatan, tentu ya, saja perintah dari Allah tadi yang karena Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti ulil amr ya betul. pemerintah, maka kita siasati nih bagaimana Hmm. perintah Allah itu kita laksanakan dengan tetap mematuhi regulasi pemerintah dalam hal ini protokol kesehatan. Oke, oke, oke. Di antaranya kalau manakiban kita siarkan melalui streaming ya. Yes. Alhamdulillah respon ada beberapa hikmahnya juga yang dulu kawan-kawan kita dari Mesir, dari luar negeri ya, terutama ya Betul, luar negeri dan luar Jawa itu alhamdulillah katanya dengan adanya pandemik ini betul. mereka malah menjadi teringatkan untuk mengikuti manakiban streaming gitu. Kalau dulu Betul, mungkin karena kurang kurang informasi mungkin ya atau betul, betul. kalau manakiban di Suryalaya itu mereka agak sedikit kurang memperhatikan gitu ya, tapi dengan Benar, seperti benar, ini benar. alhamdulillah juga. Jadi di satu sisi ada hikmahnya. Jadi tentu saja di LDTKN dalam hal ini karena sebagai lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan, pengembangan dakwah TKN akan selalu menyesuaikan lah dengan Ya, perkembangan situasi kondisi Mas Idan insya Allah. betul. Jadi ini ya apa namanya apa yang menjadi peraturan pemerintah itu diimplementasikan dalam bidang dakwah ini ya mau nggak mau harus disesuaikan. Jadi kalau manakib kan tetap ada nih di Suryalaya. Betul. Cuman memang hampir setiap bulan lah kurang lebih ini LDT kan melakukan himbauan manakib ini tetap di tempat masing-masing lah ya.
Ya, Kan ada himbauan supaya tidak berbondong-bondong ke Suralaya, bukan berarti mencegah orang untuk manakib, karena manakib bisa diadakan di masing-masing kota atau kabupaten seperti itu ya Pak Dokter ya. betul, betul. Jadi karena manakib ini kan amalia eh, apa namanya salah satu amalia utama kita ya, Mhm. dari pengarsa guru kita Hadratus Syekh, maka kita harus tetap melaksanakan gitu ya. Tentu saja, tetapi karena kita secara sosial kita masih hidup di dunia di mana ada Mhm. aturan-aturan duniawi, Betul. sosiologis gitu ya, yang tentu kita harus patuhi. Tapi selalu saya perhatikan selalu ada jalan lah, insya Allah. Jadi Iya, melaksanakan perintah Allah dengan tetap apa namanya patuh terhadap regulasi pemerintah. Selalu ada jalan. betul. Bahkan streaming itu kan sekarang menjadi percepatan juga. Jadi kalau kita perhatikan ini yang ketika streaming manakib ini yang visit itu jauh lebih banyak sekarang Pak Dokter. Bahkan sebagian ikhwan di daerah itu juga menantikan yang kemarin mereka seperti Pak Dokter sampaikan tidak terlalu aware bahwa ada manakib di Suralaya. Sekarang mereka tuh menunggu-nunggu Ya, ya, menakib di Suralaya untuk alhamdulillah. ikut streamingnya gitu kan. Hmm, ya, Nah, kalau program-program seperti upgrading gimana? Kalau upgrading yang kemarin kan biasanya kan kalau di Suryalaya itu setelah manakib ada upgrading. ya, Yang kedua ada pelantikan-pelantikan nanti bisa di berbagai hmm, daerah itu sebelum pandemi kan betul, betul. pelantikan diawali juga nanti dengan upgrading. Nah, bagaimana Ya, penyesuaian upgrading ini di masa pandemi, Pak Dokter? ya. Eh, kita memang salah satu program unggulan atau apa yang utama di masa bakti kepengurusan sekarang ini adalah apa pembentukan struktur kepengurusan daerah di semua level ya. Kita kan Ya, ada beberapa level ya, dari pengurus pusat, pengurus provinsi, pengurus ya. kabupaten kota, pengurus kecamatan sampai pengurus kelurahan desa ya, insya Allah. Dan ini semua sudah terbentuk. Alhamdulillah kita sudah 35 pengurus daerah ya, termasuk Hmm, provinsi DKI, provinsi Bali, dalam proses provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa ya, Barat, insya Allah ya. sudah hampir selesai. Nah, memang tentu di salah satu syarat di anggaran dasar anggaran Hmm, rumah tangga kita kan itu bahwa pengurus itu harus terutama ya pengurus itu harus sudah upgrading. Nah, upgrading itu kan isinya lebih kepada penyeragaman dan tentu saja sosialisasi program-program organisasi. ya. Nah, ini sebetulnya bisa disiasati. Dan ketika satu tahun lebih ke pertama munculnya pandemik ini, Hmm, ketika itu sudah kita sedang mempersiapkan pelantikan kurang lebih 10 pengurus daerah waktu itu ya. oke. Bahkan kita sudah mau berangkat ke bandara, kita mau mengadakan pelantikan dan upgrading di mana itu ya, di Kutai. Kalimantan? Di Kalimantan, di Kutai Barat ya. Kutai, oh ya, ya. Ya, kita sudah mau berangkat, sudah kemas-kemas mau ke bandara ya. Heeh. Kita sudah kemas-kemas mau ke bandara, tiba-tiba ya ada muncul peraturan gitu ya, peraturan yang membuat kita tentu saja tadi kan karena itu Ya, peraturan pemerintah kita harus ikuti, dan dengan penuh kerendahan hati kita memohon maaf kepada heeh. kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Kutai ya. Mhm. Tapi alhamdulillah mereka memaklumi sehingga kita ini. Nah, ini salah satu contoh aja, ada beberapa pembentukan kepengurusan LDTK daerah yang terdisrupsi Betul, betul. terdisrupsi oleh pandemi. Kan disrupsi itu Betul. bukan hanya karena inovasi ya, juga Betul, dengan betul. dengan bencana dan sebagainya. Bencana ya. Nah, tetapi walaupun demikian, alhamdulillah lah beberapa daerah bahkan selama pandemik ini sudah hampir 10 kepengurusan LDTK dapat terbentuk ya. Oh, jadi sesuai jadwal juga ya. Maksudnya gini, kemarin rencana ada 10 yang pengen dilakukan pelantikan di daerah dan 10 ini sudah dilantik semua sekarang ya. Memang belum 10-nya ya, tapi sudah Oh, proses belum lah. Insya 10. Allah mungkin Oke. beberapa minggu lagi ke 10 itu sudah bisa kita selesaikan, jadi sesuai target. Cuman tentang upgrading yang tadi mungkin kita akan siasati, karena di upgrading itu sebenarnya ada salah satu amaliyahnya, yaitu mandi malam itu ya. Betul, Nah, kita betul. sedang siasati bagaimana supaya pengurus LDTKN di daerah Heeh. ya bisa ikut nanti semacam membimbing lah, Ya, bukan mengawasi saja, membimbing atau melaksanakan bersama-sama lah. Kalau konsep dakwah di kita kan sebetulnya melaksanakan secara bersama-sama gitu. betul, betul. Dakwah itu kan selalu gitu, bareng jeung abah gitu kan, abah mah Iya, selalu iya, gitu iya. kan ya. Jadi, Mhm. jadi insya Allah mungkin
kita sedang siapkan upgrading yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang. Betul. Jadi program substansi dari upgrading dapat kita capai, prokes juga kita bisa laksanakan. Insya Allah. Jadi ini upgradingnya ini akan diadakan di Suryalaya rencana ya? Tetapi kan begini, sekarang sudah ada perkembangan baru. Kita lihat perkembangan, ada beberapa daerah yang dan PPKM sendiri kan mungkin saja nanti ditiadakan PPKM. Nanti mungkin ada aturan-aturan yang lokal sifatnya. Iya. Di sebuah kabupaten di mana gitu ya, yang misalnya dia sangat bersih, sangat kecil ininya angka penularan COVID-nya. Mungkin kita lihat juga kalau di sana memungkinkan menyelenggarakan penerbangan, angkutan juga peraturannya memungkinkan kita. Betul. Kita insya Allah akan kita laksanakan di daerah. Karena pelaksanaan di daerah itu dalam beberapa hal kelihatannya ada kelebihannya ya, kelebihannya. Selain dari kita silaturahmi langsung secara fisik, juga saya kira secara emosional, psikologis, ikhwan-ikhwan di daerah itu memang akan lebih senang, lebih merasa terakomodir ketika kita bisa datang langsung. Jadi ketika situasi kondisi memungkinkan, kita akan usahakan datang langsung. Termasuk upgrading kita akan laksanakan di seperti biasa di daerah-daerah itu. Tapi kalau situasi kondisinya tidak memungkinkan, sementara kebutuhan mendesak dari daerah itu untuk upgrading harus segera dilaksanakan, maka kita akan siasati. Insya Allah mungkin lewat streaming dan sebagainya lah. Kecuali hal-hal tertentu kayak mandi malam, panduan praktiknya, nanti kita minta bantuan dari pengurus LD daerah. Jadi ini ya, LDTKN pusat akan memetakan dulu wilayah-wilayah yang akan dilantik, apakah ini masuk zonanya hijau, zona kuning, dan juga bagaimana peraturan lokal setempat ya, jika memungkinkan, baru bisa diadakan pelantikan dan upgrading untuk daerah tersebut gitu, kurang lebih Pak Qadir ya. Nah, terkait dengan ini, pembukaan cabang luar negeri nih, Pak Qadir, kita sekarang ini sudah punya 2 ya, di Jeddah dan di Mesir. Betul. Nah, kalau yang di Mesir sudah pelantikan belum tuh Pak Qadir? Kalau Jeddah sudah agak lama ya. Nah, Mesir tuh bagaimana? Betul. Dulu, setelah dari Kalimantan Barat ini rencananya, kita juga sudah ada komunikasi, kita merencanakan Mesir berikutnya itu kan, kita pelantikan Mesir, kita juga sudah susun tim yang akan berangkat ke sana, itu seperti itu. Nah, jadi insya Allah mungkin sama lah. Kalau sama ke Mesir juga ya, pertimbangannya seperti tadi, akan lebih baik jika memungkinkan itu kita pengurus pusat itu bisa hadir ke sana. Jadi kita pun akan lihat ya kondisi aturan-aturan regulasi di Mesir seperti apa seperti Saudi yang sekarang ya. Kalau ke Indonesia ditangkap. Ada itu atau bagaimana ya? Nanti kita tapi seperti itu. Jadi betul Mesir dengan Jeddah memang belum dilantik ya, tapi secara legal mereka sudah mendapatkan SK ya. Oh oke. Tulisannya sudah. Alhamdulillah. Jadi ini kalau untuk LDTK luar negeri kita ada rencana, sudah ada keluar SK itu 2 ya untuk Jeddah dan Mesir ya. Mesir, betul. Oke. Kalau di nasional sendiri sudah ada 30 berapa tadi Pak Dokter daerah? 35. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk kedepannya apakah ada rencana ini juga selain ini Pak Dokter, selain Jeddah dan Mesir ini? Garapan untuk LDTKN, pengembangan LDTKN luar negeri? Ya, tentu. Ya, yang sudah kita komunikasikan yaitu Singapura. Karena kita tahu ya di Singapura kita lebih dari 3.000 orang. Yes. Penduduk Singapura ya, bukan Indonesian ya, bukan diaspora kita, tetapi negara Singapura yang mengamalkan menjadi murid pengersa Abah. Jadi ini sayang kalau tidak diwadahi ya. Betul. Walaupun mereka sudah punya wadah TKN Suryalaya Singapura ya. Tapi kan karena perkembangan di Suryalaya harus diwadahi oleh TKN dan mereka menyambut baik, insya Allah ini sedang proses. Di Malaysia juga sama ya. Beberapa negeri ya sudah siap insya Allah, karena pandemik ini lagi lah insya Allah benar-benar karena peraturan beberapa negara itu sangat ketat ya, Singapura dan Malaysia sangat sekali insya Allah lah, tapi akan sudah kita rencanakan insya Allah. Betul, apalagi Malaysia kan lagi pada meningkat lagi nih Malaysia nih kan untuk termasuk Thailand ya, Thailand juga Thailand terutama di Patani, Naratiwat itu yang banyak muslimnya itu alhamdulillah sudah banyak event juga.
Bahkan ada seorang petinggi penguasa militer di Yala, provinsi Yala itu, Oh, Jenderal Pucarong ya kalau nggak salah saya. Waktu itu saya ah, ketemu dengan beliau di Yala itu. ah. Beliau sangat meminta sekali agar LDTKN bisa membuka cabang di Yala, dan Oh, dan di Yala itu punya persoalan tentang penyalahgunaan narkoba, jadi dia minta oh, bantuan LDTKN untuk apa ya, semacam inabah Suryalaya di oh, sana. Sudah ada itu penguasa militernya yang meminta oh langsung. gitu. Kapan jumpa Pak Dokter dengan Jenderal apa siapa tadi namanya? Pucarong ya. Pucarang kapan itu Pak Dokter Itu jumpa? sebelum pandemik lah ya, saya Oh, ada kesempatan ke sana, alhamdulillah. Ya. Mm-hmm. oh luar biasa. Ya. Berarti maksudnya diterima dengan baik tuh ya Ya, kehadiran. bahkan kita diajak ke kamp militernya, ke tempat perbukitan yang akan udah disiapkan ya. Wah, sangat ini Bang. Tapi nggak diajak latihan perang bersama ya? Dan dia non muslim loh, Oh, non muslim. non Oke, muslim. oke. Oh, ya Allah, menarik, Ini menarik. ini salah satu mungkin ya, mungkin mudah-mudahan dapat membantu kawan-kawan. Kan kondisi muslim kita di Thailand Selatan itu Ya. ada masalah ya. Mm-mm. Mudah-mudahan dengan adanya permintaan dari pemerintah kerajaan Thailand kepada kita, yang mana kita Ya. itu kan muslim ya, Ya. mudah-mudahan lah persepsi mereka atau hubungan negara dengan muslim Thailand Selatan itu Betul. baik lah. Menjadi bagian dari dakwah juga. Betul, betul. Apalagi kan ada harapan dulu Pak Ngersa Abbas sempat sampaikan bagaimana Suryala ini menjadi pusat kajian tasawuf Asia Tenggara ya, Pak Betul, Dokter ya. betul. Ya insya Allah dengan nanti LDTKN ada di Singapura, ada di Thailand, ada di Malaysia gitu kan. Ya. Itu kan negara-negara ASEAN itu akan makin melebar tuh, mudah-mudahan nanti karena sebagian juga ada di Brunei. Bahkan kita juga lagi coba ini Pak Dokter memetakan ternyata banyak nih sebenarnya diaspora Ikhwan TKN di luar negeri itu. Betul. Ada. Nah, kita lagi coba menjalin kemarin dengan teman-teman di di Eropa, Pak Dokter, di Amsterdam, Belanda gitu kan. Ada juga. Jadi individu yang bisa jadi tuh dari keluarganya tuh mereka sudah ber-TKN. Cuma kan memang mereka akhirnya kuliah atau mungkin kerja keluar. Nah, ini kan perlu kita ini juga Pak Dokter. Ya, mudah-mudahan ke depan ya kita sebagai panahnya Pak Ngersa Abah ya. Jadi yang penting ngejalanin aja lah bagaimana urusan nanti, insya Allah kan beliau juga akan dukung gitu kan. Kayak di Sydney kan juga sudah mulai semarak, ada keluarga dari Bu Sri Mulyati itu almarhumnya, suaminya kan wakil takin juga tuh Pak Dokter. Almarhum Pak Kiai dulu lupa saya ini. Kiai Asrori gitu kan. Beliau kan mantu dan anaknya ada yang sekolah di Australia juga, akhirnya ternyata ada Ikhwan Bandung juga yang ada di Melbourne, di Sydney. Nah, ini ada mungkin Pak Dokter kenal dengan Kang Dadang tuh. Nah, Kang Dadang nih kita dorong tuh untuk coba mengumpulkan. Nah, mudah-mudahan ini kan si RTK ini bisa masuk juga ke Australia. Ya. Gitu. Insya Allah. Ya. Nah, Pak Dokter, ini terkait dengan ini nih, program vaksinasi. Bagaimana nih? Kalau enggak salah ini belum lama ya, akhir Juli kalau nggak salah kan Suryalaya ada program vaksinasi ya. Gimana nih ceritanya Pak Dokter? Ya, ini sudah jadi pemikiran pimpinan pondok ya. Beliau sebelum ada kegiatan ini sering diskusi dengan kami ya, pengurus, ini bagaimana ya Ikhwan kita, para pekerja kita di sini, pelajar di sini kan banyak nih, ribuan katanya. Betul. Ini bagaimana ya vaksinasinya, kata beliau itu kan sering ngobrol itu. Awalnya kita dapat tawaran dari pemerintah desa untuk kampus. Oke. Itu kan terbatas dari kampus, sehingga tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan tadi kan. Itu ribuan itu ya, kurang lebih bisa di atas sekitar 3.000 lah kerja Ikhwan di lingkungan itu ya. Lalu jadi itu belum memenuhi. Tiba-tiba saja ya itu tadi ya, ketika sudah ini, alhamdulillah lah, mungkin kita menyebutnya Karomah Pak Ngersa Abah, tiba-tiba Pak Kapolres itu menghubungi pimpinan pondok, menyumbangkanlah vaksin ke pondok kita. Berapapun katanya Pak Kiai, mangga silakan katanya. Alhamdulillah. Gitu. Ya, makanya kemarin alhamdulillah dapat terselenggara, sehingga hampir seluruh ya, ada 2.085 orang kalau nggak salah ya, itu dapat tervaksinasi dari mahasiswa, pelajar,
masyarakat sekitar, para dosen, anak dosen, Guru-guru semua lah. ya. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga karena biasa kan yang namanya kegiatan, ada saja orang-orang yang terlibat itu ada kendala kan, sakit. Jadi tidak seluruh yang tadi kita siap untuk divaksinasi itu tervaksinasi waktu itu. Dilalahnya tiba-tiba ada Pak Dandim ya, Pak Dandim menghubungi lagi. Pak, ini dari Dandim juga, dari Kodim juga ada nih Pak vaksinasi untuk pondok. Jadi kemarin ada tambahan lagi itu. Alhamdulillah. Kerjasama dengan GMPS, ya, alhamdulillah dengan SMA kita, itu pelaksanaannya di SMA ya. Alhamdulillah terlaksana lagi. Ini baru hari kemarin itu. Berapa hari itu total penyelesaian untuk sekitar lebih dari 2.000 program vaksinasi? Ada berapa hari Pak Dokter? Itu 1 hari itu. 2.000 lebih itu 1 hari? 2.000 lebih itu 1 hari itu. Waktu itu semua nakesnya kan dari Polda ya, itu dikirim dari Polda, mereka sudah bicara bahwa kemungkinan saya kuat cuma sampai jam segini biasanya katanya gitu ya. Tapi itu karena mungkin ditungguin sama Kapolres sama Wakapolres. Jadi standby terus. Wakapolres terutama ya, Wakapolres kan proyeknya lah semacam itu ya. Dia nungguin, dia support terus ya nakesnya dengan segala macam support ya, makanan, penyegar segala macam. Iya. Akhirnya dapat terselesaikan itu 2.000 lebih orang itu dalam 1 hari ya. Di berapa titik tuh Pak Dokter? Itu kita di Aula Sukriya Bakti ya, jadi di gedung besar kita yang bisa kapasitas 2.000 orang. Ya. Nah, jadi kalaupun itu berapa itu ya? Berapa titik ya jadinya? 1, 2, 3, 5 ya kalau nggak salah. 5 ya. Lah dapat. Semua dikonsentrasikan di kampus ya, aula ya? Ya, di kampus. Tapi itu kan karena nggak boleh ada kerumunan, jadi kita sesuaikan. Karena kita penjagaannya ketat kan dari Polres juga dari GMPS ya, alhamdulillah. Jadi baik sekali sehingga Pak Kapolres itu mengajukan ini sebagai vaksinasi massal percontohan di Indonesia katanya. Karena sangat tertib ya, kita bagus sekali proses jarak segala macam kita patuhi. Iya, surprise juga tuh sehari 2 hari. Dari jam berapa tuh Pak Dokter sampai jam berapa? Dimulai dari jam 8 ya. 8 pagi. 8, selesai jam? Saya jam 2:30-an lah ya. Oke. Jadi dibuat bergilir ya, mungkin yang kampus atau apa jam sekian sampai jam sekian. Betul. Jam sekian ya. Itu total ada berapa nakes tuh yang terlibat Pak Dokter? Nakesnya di angka 70 orang ya. Oh iya. Benar-benar Pak Kapolres ini benar-benar ini ya. Betul. Backup benar ya supaya selesai dalam 1 hari itu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah berarti semua keluarga Pangarsabah semua sudah vaksinasi ya. Alhamdulillah, insya Allah ya. Jadi Ikhwan nih sudah imut. Gitu. Nah berarti ini Ikhwan semuanya. Iya. Itu vaksinasi pertama atau yang sudah yang kedua Pak Dokter kemarin tuh? Karena kita sudah ada 3 program ya. Jadi ya yang 2.000 orang itu baru vaksin pertama kan. Yang sebelumnya sekitar di angka 500-an orang itu sudah selesai vaksin kedua ya. Sudah selesai. Mungkin di 1.000 orang lah yang sudah vaksin kedua itu. Oke, jadi kurang lebih emang 3.000-an ya. 2.000 dengan ditambah kemarin dari SMA itu sekitar 3.000 orang baru. Iya, 3.000 orang ya. Itu termasuk Ikhwan di situ, ada keluarga, ada juga pihak kampus, sekolah, dan macam-macam ya. Santri juga santri gitu. Nih, karena mereka tinggal di pondok kan. Iya. Asrama. Iya. Kalau santri sendiri berapa yang di pondok tuh berapa orang tuh Pak Dokter kira-kira yang mondok? Yang mondok ya kurang lebih 700-an lah ya. 700-an ya. Yang lainnya banyak yang pulang pergi ya kali ya. Ya, karena kan banyak dari sekitar ya masyarakat sekitar. Iya, dari sekitar. Kalong lah istilahnya. Iya, sama dulu ngaji kalong gitu dulu kan. Kalau kita. Oke, alhamdulillah. Jadi di LDTK ini di pusat juga amaliyah tetap jalan. Pertama kayak amaliyah pekanan, khataman, amaliyah manakib. Memang itu ditekankan untuk Ikhwan di sekitar gitu Pak Dokter ya. Betul. Jadi untuk Ikhwan yang lain jika ingin ikut manakib sudah disediakan fasilitas streaming. Betul. Dan di setiap daerah diharapkan sesuai dengan himbauan dari LDTK itu setiap daerah melakukan kegiatan manakib seperti biasa ya Pak Dokter ya. Betul. Oke. Dan rencananya ini akan melakukan pemetaan daerah-daerah yang akan pelantikan ini termasuk zona hijau, zona kuning, atau zona merah.
Seperti itu betul. Pak Dokter ya untuk program-program Iya, ke depan iya, sehingga betul. memang bagaimanapun juga apapun kondisinya selalu ada cara peluang terbaik untuk tetap mensiarkan dakwah TKN. Iya, iya betul Mas Ida. Gitu. Harus dan ini kan kita termasuk TKN kalau menurut Profesor Jamas Ridhofir itu kan kita termasuk tarekat terbesar di Indonesia ya. Betul, betul. Kita menurut beberapa penelitian terakhir itu dari mana itu saya lupa lagi itu memperkirakan kita sudah mendekati angka 20 juta ihwan. Ini kan angka yang sangat Allah. besar ya. Jadi Betul. sayang kalau tidak kita kelola ya, tidak kelola dengan Betul. baik karena dari perspektif strategi dakwah jumlah Betul. yang besar ini kan bisa menjadi apa namanya bisa menjadi kalau bahasa marketing itu selling point gitu ya. Betul, Jadi betul. selling point kan. Wah, ternyata di mana-mana banyak nih Iya, yang menjadi murid Bangar Sahabat mengamalkan betul. fikih Betul. dari Bangar Sahabat. Insya Allah ini akan apa namanya menjadi daya tarik kan, menjadi dakwah lah, menjadi Betul, dakwah. betul. Karena dengan apa namanya perkembangan zaman ya peradaban yang demikian terus berubah ya tentu saja manusia kan memerlukan bimbingan ya karena Betul. secara hakikat kan manusia itu ada ruhnya yang harus Yes. disampaikan ke alam asalnya kan. Betul, betul. Ini kan dakwah yang apa namanya yang batini lah sebetulnya yang seperti itu. Iya. Harus memperhatikan bagaimana kondisi apapun, peradabannya seperti apapun, tetap aja namanya ruh manusia itu Iya. harus kembali ke asalnya, tetapi hal itu harus dilakukan ketika manusia masih ada di dunia ini. Nah, Betul, inilah betul. peran LDTKN, walaupun Iya. sekarang ada disrupsi, ada pandemik dan sebagainya, tetap lembaga ini tetap punya kewajiban untuk memfasilitasi orang-orang untuk bisa sampai kepada Allah gitu ya. Iya, iya, iya. Itu yang penelitian itu dari siapa Pak Dokter tadi? Ya, dulu itu timnya Pak Dr. Juhaya, Pak Profesor Juhaya ya. Pak Profesor Juhaya. Maka kalau penelitian yang itu tahun 85 itu ada penelitian Pak seorang bupati yang melakukan penelitian namanya Pak Unang Sunarjo itu, beliau waktu itu Bupati Kuningan waktu itu beliau itu. Bupati Kuningan melakukan tim kecil. Ada bukunya itu. Tahun 85 dia mendapatkan angka itu 5 juta orang lebih. Ikhwan TKN Suryalaya. Tahun 85 dengan jumlah wakil talqin kurang dari 20 orang. Oh. Itu jumlah wakil talqin kurang 20 orang yang menyebar beberapa ya. Itu sudah 5 juta orang menurut Pak Unang itu. Nah, itu kan penambahan wakil talqin itu hampir 5 kali lipat kan. Betul. Menyebar ke berbagai daerah. Nah, saya pernah lakukan wawancara untuk disertasi saya dulu. Apa namanya rata-rata wakil talqin itu kalau pukul rata itu ya. Paling sedikit itu 5 orang lah sehari. Kali sekian lamanya berapa tahun kita dari tahun 85. Ya sangat logis kalau mungkin mendapatkan angka di lebih dari 20 juta orang itu. Iya. Itu suatu jumlah yang besar. Mudah-mudahan kalau semua itu bergerak, getuk tular itu 1 orang 4 aja udah 20 kali 4 kan kurang lebih begitu Pak Dokter ya. Betul. Dan jumlah tempat khotaman manakiban itu ribuan ya. Betul sekali Dok. Semakin kita sedang diperbaharui di data-datanya ya. Betul sekali Pak Dokter. Jadi memang saya suka guyon sama teman-teman nih. Ini kita mau nyasar dimanapun ya, khususnya karena kita di Pulau Jawa ya. Kita ini nyangsang di mana aja pasti ketemu Ikhwan TKN dah. Gak usah takut mati. Kenapa? Pasti ada banyak majelis manakib. Karena manakib begitu Pak Dokter. Kita dapat hidangan ruhani maupun jismani. Kayak contoh di Jakarta, kita mungkin bicara sebelum era pandemi Dokter nih. Sebelum era pandemi di Jakarta tuh setiap hari itu selalu ada majelis manakib. Ya kan? Setiap hari ada majelis manakib. Jadi memang ya tahadus bin nikmah ya Pak Dokter ya. Kalau saya pribadi pertama punya mursyid yang memang kamil mukamil. Yang kedua pengembangan dakwah TKN Suryalaya benar Bangar Sahabat itu fokus dengan apa namanya visi ke depan. Jadi beliau tuh merapikan organisasi. Kita punya organisasi dari tingkat pusat, daerah itu kan kota kabupaten sampai pembentuk dulu zaman yayasan ada pembantu perwakilan, kecamatan, kelurahan. Itu kan benar-benar terstruktur. Dan kalau kita lihat, mohon maaf gitu Pak Dokter, maksudnya Thariqah Suryalaya ini, TKN Suryalaya ini memang tertib dalam hal organisasi. Ada jalurnya, nggak banyak gitu Thariqah yang apa namanya membentuk jalur seperti ini. Jadi subhanallah ya. Jadi ini menjadi sebuah apa namanya tantangan kita bagaimana kita mewujudkan dan juga membantu Bangar Sahabat
merealisasikan bahwa TKN Surya ini menjadi pusat kajian karena infrastrukturnya sudah ada, Pak Dokter, Betul, ya kan? betul. Mursyidnya Kamil Mukamil, ya kan? Terus para wakil talqin ini menyebar di berbagai daerah, berbagai negeri, ya kan? Infrastruktur organisasi dari tingkat pusat sampai kelurahan pun dipersiapkan, ya kan? Mubalik sudah ada, majelis manakib. Nah, itu ketika ini bisa tertangani dengan baik, nanti dengan teman-teman LDTKN akan mengarah ke sana, itu insya Allah peran Pontren Suryalaya dalam peradaban Islam di Indonesia bahkan dunia ini akan benar-benar kelihatan gitu. Jadi ini kan sebuah peluang karena bagian juga kita masuk ke dimensi ruhani kan gitu. Betul Mas Idan. Gitu. Apa Pak Dokter nih di closing statement nih kira-kira harapan atau mungkin pesan-pesan Pak Dokter untuk para ikhwan TKN di berbagai daerah dan negeri nih melihat kondisi sekarang dan juga rencana ke depan, apa pesan-pesan dari Pak Dokter yang ingin disampaikan nih? Ya, baik, terima kasih. Mungkin di akhir perbincangan kita ini, saya mungkin terutama mengingatkan diri saya sendiri ya, karena sebagai manusia tentu saja kadang-kadang kita pun ada kekhawatiran ya melihat perkembangan. Bagaimana nih, negara kita siap nggak nih menghadapi hal seperti ini. Tentu saja kalau negara seperti ini akan berimbas kepada kita, keluarga kita, dan sebagainya. Apapun ya, tentu saja kita secara sosial, secara dohir, tentu kita ikuti saja, ya kita ikuti saja. Insya Allah kita ada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengaturan-pengaturan secara kemasyarakatan, kita ikuti saja. Untuk penguatan batin kita, supaya kita nggak galau, nggak ada yang protes PPKM sampai telanjang gitu ya. Insya Allah lah, bukan Ikhwan yang seperti itu. Insya Allah Ikhwan tidak seperti itu maksud saya, karena kita punya benteng, ya, insya Allah kita punya DKM, Dikir, Hotaman, Manakiban, untuk membuat diri kita, ya, ditambah dengan hal lain. Tetapi kita pun harus sadar bahwa apapun kondisi dunia ini, tetap secara ruhania, secara batin, secara batiniah, ruh kita itu berproses terus mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin oke lah secara sosial, secara kita ada perubahan terus ya. Tetapi perubahan di dunia spiritual, ruhani kita, ini kan perubahannya itu antara mendekat apa menjauh gitu kan? Yes. Ke alam asal kita, ke tujuan hidup kita kan itu ya. Jadi apapun kondisi kita, pandemik, virusnya nanti mungkin jadi bermutasi lagi, karena orang katanya virus itu ketika ada petir saja dia bermutasi sebetulnya kan? Nah, jadi mutasi itu mungkin sangat bisa jadi terus-menerus kan? Terus-menerus. Jadi apapun lah kondisi dunia ini, tetap kita harus ingat bahwa ruhani kita tetap berproses mendekat kepada Allah. Dan alat, jalan, metode gitu untuk itu ada di kita, nggak berubah gitu kan? Tadi yang pokoknya itu Dikir, Hotaman, Manakib, dan alhamdulillah tadi kata Mas Idan, Syekh Mursyid kita, guide kita, pembimbing kita itu seorang wali Kamil Mukamil, Syekh Mursyid Kamil Mukamil, yang tidak dibatasi oleh jarak. Beliau sudah di alam kubur dan sebagainya kan. Insya Allah beliau tetap membimbing kita, mengetahui kondisi kita. Jadi kita ikuti saja teruslah, kita tingkatkan amalia kita. Ruhani kita tidak terpengaruh oleh kondisi ini. Kita terus berjalan suluk ya mendekati tujuan akhir kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini menarik pesan dari Pak Dokter bahwa apapun yang terjadi, ada banyak perubahan di negeri kita, dalam sosial kita, fisik kita berubah, ekonomi bisa ada perubahan. Jangan lupa bahwa ruh kita pun harus ada perubahan. Apakah menjauh atau mendekat? Karena nanti di hari akhir itu kan yang dilihat ruh ini makin mendekat atau makin menjauh. Nah, disinilah alhamdulillah pesan-pesan Pak Dokter. Mudah-mudahan banyak nih nanti ikhwan, beberapa pengurus LDTKN juga yang menyimak. Karena kemarin kita juga sudah ngobrol-ngobrol juga bertamu LDTKN nih dengan teman-teman LDTKN Jeddah, LDTKN Mesir, LDTKN Bali gitu kan. Insya Allah besok dengan LDTKN Mojokerto gitu kan. Supaya nanti apa-apa yang pesan-pesan Pak Dokter ini bisa kita dorong. Karena di pandemi gini kan era multimedia Pak Dokter. Mudah-mudahan daripada orang setelah zikir cuman bengang-bengong, bukalah nanti nih kajian-kajian kan orang berburu. Terima kasih banyak nih Pak Dokter nih, pesan-pesannya sangat menarik.
Mudah-mudahan Pak Dokter dengan keluarga seluruh sivitas dan pondok pesantren ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam keberkahan pangersabah, Pak Dokter. Iya, ya, sama-sama Mas Yudan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sampai Mangga, jumpa. Mas. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.